everyone, welcome to On Lights. If you're new here, I'm your host Shana Suartono, dan seperti biasa kita akan ngomongin banyak hal dan memberikan makna ke banyak hal, dan kali ini kita akan bicara mengenai satu hal yang mungkin susah dan sulit untuk dibicarakan, yaitu akan bicara mengenai kedukaan and finding meanings in grief. Seperti biasa, aku tidak sendirian hari ini, aku ditemani oleh seorang teman, yaitu Dr. Andreas Kurniawan, seorang psikiater, penulis, dan siniar. Halo, Dok. Hai Ines, hai semua. Oke, jadi sebelum kita memulai, sebenarnya aku itu memiliki kedekatan dengan Dr. Andreas karena dibantu waktu di tahun lalu Ya, untuk berhubungan dengan penerbitan buku keduaku. Jadi thank you so much untuk sama-sama. begitu banyak hal yang terbuka, yang dibukakan, dan akhirnya hari ini kita bisa ngobrol, dan kita akan ngobrolin satu hal yang sebenarnya buku kita ada rasa kemiripan nggak sih? Yes. Ya, kita bicara mengenai kedukaan. Bukan hal yang mudah pastinya. Tapi kayaknya kita menemukan solace di dalam penulisan. Betul. Ya kan? Kalau gitu hari ini aku ingin mulai semuanya dengan bertanya, apa sih arti duka bagi Dr. Andreas? Oke. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering banget diajukan, tapi sampai sekarang aku tuh selalu bingung ketika ditanya ini. Gue jawab apa ya? Apa Karena artinya? nggak pernah benar ada satu definition yang fit buat semuanya gitu. Benar. Dan kalau ada beberapa prinsip yang aku pegang ya, kayak misalnya kedukaan itu adalah ketika kita jadi perubahan dalam hidup. Perubahannya cukup besar dan kita nggak mungkin kembali kayak dulu lagi. Biasanya kan perubahan besar itu jadi karena kita kehilangan. Nah, ini jadi peganganku menjelaskan begini, kalau misalnya pasien, saya bilang, dok, aku kehilangan ayahku, aku merasa sedih. Gimana ya biar aku kayak dulu lagi? Lihat ya, keywordnya adalah dia pengen kembali kayak dulu lagi. Which is impossible. Gak mungkin setelah semua yang terjadi kehilangan itu, masa sih pengen kayak dulu lagi? Nah, jadi pegangan duka buat orang seperti ini adalah hidupmu bakal tetap berjalan, tapi mungkin nggak kayak dulu lagi. Karena orang yang dulu memberikan makna dalam hidup sudah nggak ada. Oke, ada juga kedukaan yang lain yang aku minjam dari istilah Dr. Jimmy, temanku. Duka adalah cinta yang kehilangan objeknya. Kita mencintai seseorang, ada objeknya, tiba-tiba objek ini hilang, entah karena meninggal, karena pergi mungkin. Kita ada merasa kehilangan itu, tapi tetap pengen mencintai. Yeah. Disitulah jadi berasa kayak kekosongan. Dan di situ mungkin ada orang yang bisa mendapatkan cinta lagi dengan mengisi yang hilang tersebut. Tapi ada juga yang walaupun udah diisi, kok rasanya tetap ya kosong juga. Nah, bagi orang seperti gini, aku bakal mengatakan bahwa apa yang hilang itu nggak perlu diganti. Biarkan yang hilang itu tetap ada space-nya, dan itu penghargaan kita buat orang yang sudah pergi tersebut, gitu kan. Jadi, dengan dua ini aja, orang akan merasa, iya gue relate sama yang pertama, gue relate sama yang kedua. Jadi, berikanlah definisi dukamu sendiri-sendiri, gitu. Kalau buatku ya, aku mungkin gak bukan kedua-duanya. Aku pernah begitu mencintai ayahku, aku udah kehilangan beliau, mencintai anakku, kehilangan juga, gitu. Dan aku pun menyadari bahwa sebenarnya duka itu akan sangat dekat dengan kita. Ya, aku memelihara 2 ekor anjing. Very bad idea sebenarnya. Ya. Karena kalau seseorang itu memelihara suatu, misalnya aku mencintai anjing, aku pelihara, aku tahu bahwa dalam waktu sekitar 10 tahun, dia akan pergi. Yes, dan aku bakal berhadapan dengan kedukaan tersebut. Tapi lucunya, walaupun tahu itu bakal terjadi, kok kita manusia tetap ya nyusahin diri sendiri kan, tetap mau gitu untuk seperti gitu. Iya, karena ada apa ya, kemelekatan ya. Duka itu ada karena kemelekatan. Dengan ada cinta di situ. Ya, dan itu juga membuat jadi menghargai kalau orang merasa aku berduka, aku sangat sedih, sangat tersakiti. Bagus, kalau kamu dukanya sangat besar, berarti cintanya sangat besar. True. Karena kalau kamu nggak mencintai sosok itu, ya begitu orang ini pergi bakal, titik. Iya. Kan? Jadi dengan kita mengajak orang mengubah definisi dukanya sendiri juga, dia jadi lebih bisa welcoming. Benar. Duka itu sesuatu yang nggak apa-apa buat terjadi, itu adalah bagian hidup kita. Betul. Queen Elizabeth pernah bilang, grief is the price we pay for love. Jadi itu jadi pegangan aku Mantap sih. Ya. Mantap sekali sih, ditampar tuh kayaknya dengan kata-kata itu. Tapi aku pengen tahu dulu nih, Dok, sebelum mengalami kehilangan pribadi, kita tahu kamu adalah seorang anak dan juga seorang bapak gitu ya. Bagaimana memahami duka dulu ya, sebelum kamu pernah merasakan kehilangan itu? Bagaimana kamu memahami duka dulu sebagai seorang psikiater?
Waktu kami dulu proses pendidikan kan diajarin ya mengenai duka, gimana menyampaikan berita buruk, gimana cara untuk mengkonsol, menenangkan orang yang lagi berduka. Dan aku merasa ya itu teori benar ya, namanya teori kan itu. It works for most people. Tapi ketika mengalami sendiri, ternyata berasa kok ada yang missing ya. Kok dibilang salah sih enggak, cuma kayak ada yang miss aja gitu. Di situ aku menemukan ada kekosongan dari apa ilmu yang kudapatkan dengan praktek sehari-harinya. Sempat terjadi ini sebagai psikiater ya, sempat jadi kesombongan. Ya, dalam bayanganku begini, gue psikiater nih, gue ngerti pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang termasuk diriku sendiri. Bisalah melewati ini. Dan ternyata kesombongan itu jumawa ya. Iya, ketika mengalami nggak mudah juga ya, gitu. Karena aku merasakan juga waktu aku kehilangan ayahku, aku mungkin cukup cepat bisa untuk melewati itu. Memang beratnya adalah di beberapa hari awal atau beberapa minggu awal. Tapi setelah itu berapa bulan aku merasa oke, aku bisa untuk moving on. Dan bukan karena hebat, tapi karena memang hidupku masih berlanjut. Aku waktu itu tuh kehilangan ayahku beberapa bulan sebelum aku lulus jadi psikiater. Jadi otomatis ketika ayahku nggak ada, aku punya project baru. Bekerja, ya kan? Gimana untuk mengumpulkan uang untuk membangun keluarga aku sendiri. Dan waktu itu aku juga rencana untuk menikah. Tapi waktu itu aku frustrasi waktu berhadapan dengan mama. Mamaku griefnya itu prolong. Ya, sudah 6 bulan waktu itu aku sempat jadi frustrasi. Kenapa sih nih kok mamaku nggak sembuh-sembuh nih dari griefnya? Dan waktu itu aku jadi merasa kesombongan itu adalah aku bisa nih melewati duka ini. Harusnya mama juga bisa. Disitulah dalam proses itu kan aku juga refleksikan dan aku menyadari aku kehilangan sebagai seorang anak, tapi aku nggak pernah kehilangan sebagai seorang istri. Benar. Dan ketika aku membayangkan hidupku masih berlanjut, aku akan menikah, aku akan bekerja, tapi ibuku satu-satunya dunia yang diketahui adalah suaminya. Dan itulah yang membuat waktu itu aku melihat, oh ya mama waktu itu untuk mau jalan-jalan pergi gitu kemana, rasa bersalah. Iya. Dan aku waktu itu kan merasa, yaudah mau jalan sih, jalan aja sih, gitu. Tapi ketika aku mencoba untuk berempati, memposisikan sebagai beliau, iya ya, rasa bersalahnya ini yang berat. Dan itulah mungkin menurut buatku, dari kesombongan itu, pelan-pelan mulai tergerus tuh, mulai coba untuk berempati ketika mendengarkan cerita orang-orang. Dan aku pun sendiri mengalami juga waktu anakku ya, Hiro, meninggal. Itu kan akhirnya bisa dibilang aku terbebas dari rutinitas yang mengikat selama ini. Aku jadi bisa bebas mau melakukan apa, mau nge-gym, mau jalan-jalan jadi bisa. Ternyata bener rasa bersalahnya muncul. Apa yang selama ini aku bilang ke mama udah tinggal pergi aja, ternyata pas ngalamin, duh kok rasa bersalah ya. Harusnya aku bisa nih ngajak dia ke sini gitu. Dan aku menjadi yayap dulu, aku dengan mudahnya mengatakan ke orang, udah tinggal jalan aja pas susahnya sih. Ternyata ketika mengalami sendiri nggak semudah itu. Di situ aku jadi belajar untuk lebih berempati bahwa kita nggak tahu nih battle apa yang dialami oleh orang ini, jadi jangan buru-buru kita menganggap bahwa dia kurang berjuang gitu. Terus si jebakan terbesar adalah ketika kesombongan, ketika merasa bahwa bisa nih gue nanganin ini gitu, ditampar realita lagi-lagi. Emang realita emang bolak-balik untuk menampar terus ya. Mantap itu, perlu itu. Perlu. Tapi memang apa ya, aku juga kalau merefleksi waktu kehilangan, aku inget waktu pertama kali aku ketawa setelah papaku meninggal, rasanya aneh. Kok ketawa? Kok aku ketawa? Kok ini lucu banget gitu? Ya hidup berjalan gitu kan. Kita akan ketemu lagi nih hal-hal yang bikin kita ketawa gitu. Tapi entah kenapa kok rasanya kedukaan itu melekat jadi identitas kita gitu. Padahal harusnya itu adalah suatu fase yang ya kita bisa move on gitu kan. Betul. Tapi ada tuh tarik-menarik perasaan aku saat itu gitu. Itu kadang-kadang dipersulit oleh keluarga loh. Ya, ketika dia misalnya menangis terus, dibilangnya kamu jangan nangis terus, nanti almarhum nggak tenang. Begitu ketawa, kok kamu ketawa-ketawa gitu sih? Jadi maunya apa gitu kan? Jadi kadang juga orang yang berduka ini susah juga gitu. Dia nangis salah, ketawa juga salah. Di situ aku bilang bahwa mungkin gini, ketawa atau nangis itu nggak selalu salah, tapi tergantung konteksnya. Kalau kamu lagi berkumpul sama orang-orang yang ceria, ya ikutlah ceria bersama mereka. Kalau lagi pada menangis, ikutlah menangis bersama mereka. Iya, gitu. Itu benar sih. Empati ya. Benar. Oke. Jadi dulu dulu pemahaman kamu nih tentang duka tuh apa? Yang kamu merasa, oke nih kayaknya gue udah paham, tapi ternyata gue salah betul gitu. Duka dulu aku membuatnya sama seperti yang orang-orang mungkin pahami ya, 5 stages of grief. Dulu tahu bahwa ketika duka kita kan menotis suatu tahapan, mulai dari denial dulu, terus kita marah, anger, terus bargaining, harusnya dulu aku bisa begini, bla bla bla, depression, lalu menuju acceptance.
Dulu aku pahami bahkan, oh waktunya sekitar 6 bulan nih. Jadi kayak punya floating, oh sekitar 1 bulan lah masing-masing itu. Dan disitulah justru aku menemukan bahwa 5 stages of grief itu nggak sepenuhnya salah juga. Kesalahan kita adalah ketika menganggap itu linear. Ya, siapa bilang setelah kita udah depres, pasti jadi acceptance. Bisa jadi habis kita down, marah lagi. Ketika kita sudah acceptance, tiba-tiba dapat informasi baru. Tuh, ternyata harusnya dulu bisa nih dibawa ke rumah sakit ini. Siapa bilang setelah acceptance kita nggak bisa untuk jatuh lagi. Dan wajar kan seperti itu. Sama kalau aku bilang juga orang ketika sudah bisa naik sepeda, bukan berarti kan nggak boleh jatuh lagi. Tetap akan bisa kan. Cuma pasti berbeda ketika dia proses belajar jatuhnya lebih banyak. Ketika sudah lancar, jatuhnya mungkin ketika licin jalannya atau ketika berbatu. Jadi kalaupun jatuh dia tahu kenapa jatuh berbeda dari biasanya dan gimana belajar dari situ. Jadinya lebih lebih siap untuk jatuh. Sebenarnya katanya kalau naik sepeda atau kita belajar jalan tuh sebenarnya yang paling harus dipahami adalah belajar jatuh. Betul. Belajar jatuh dengan aman kan. Dan mungkin tadi sama bahwa jatuh dan tersakiti adalah price yang harus kita bayarkan kalau kita mau untuk jalan atau naik sepeda. Kalau kita nggak mau bayar itu, ya kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Iya sih, bener sih. Ya life must go on. Tapi aku juga pengen tahu nih, kamu menuliskan begitu banyak mengenai duka di dalam buku-buku kamu. Tapi aku pengen tahu duka pertama yang pernah menghampiri Dr. Andreas itu apa? Menarik ya. Kalau kehilangan anggota keluarga yang pertama itu adalah kakekku. Itu waktu aku mungkin baru-baru menjadi dokter sekitar 2011-2012. Tapi waktu itu setelah aku mencoba untuk refleksikan, oh nggak sesedih itu. Sedih tetap, tapi nggak sesedih itu karena memang aku nggak banyak berinteraksi dengan kakekku. Kakekku tinggal di Bangka dan mungkin cuma ketemunya kalau kakekku lagi datang atau aku lagi ke sana. Gitu. Jadi kalaupun waktu itu sedih, nangis, lebih ke karena aku nggak bisa bertemu dengan sosok ini lagi. Kalau tarik mundur lagi, kedukaanku yang paling kelihatan pertama itu adalah jelas patah hati sih waktu SMA. Itu juga kedukaan loh sebenarnya kan. Ya. Karena tadi kalau kita melihat bahwa duka adalah cinta yang kehilangan objeknya, aku pernah mencintai seseorang ini, seorang wanita yang merasa, wah ini masa depanku. Kan. Aku pengen hidup bersama dengan dia. SMA, ya kan? Masih bego. Terlalu cepat untuk berpikir itu ya. Ini masa depanku, aku menghabiskan sisa waktu bersama dengan dia. Tiba-tiba masa depanku pergi gitu. Perginya jauh lagi ke luar negeri. Dan pas zaman-zaman 2000-an itu kan pergi ke luar negeri itu sama kayak beda planet ya. Bener-bener ya kan? Nggak bisa ngobrol lewat manapun. Belum ada tuh WhatsApp dan lain-lain. Jadi waktu itu aku kehilangan banget dan itulah lagi-lagi merasa bahwa wah masa depanku nggak ada, penderitaanku sangat-sangat besar sekali. Dan kalau pikir-pikir lagi, ya dulu itu berduka juga. Tapi childhood memory nggak ada. Karena aku kalau misalnya ditanya, tau nggak kedukaan pertama aku apa? Anjing aku waktu meninggal. Anjing aku waktu aku kecil 5 tahun, aku kehilangan Doberman aku yang pertama. Bukan pas aku 5 tahun, aku 7 atau 8 tahun ya. Itu kerasa banget karena badan dia besar kan. Badan dia besar dan selalu kayak ngikut kan. Iya, tiba-tiba jadi tiba-tiba dia nggak ada dan itu kayaknya kali pertama aku benar-benar crushed. Menarik. Aku dulu memelihara anjing juga. Dan bener pas ini Ines ngomong ya, iya juga ya, dulu aku memelihara anjing tapi gini, mungkin dulu waktu karena aku kecil, konsep kematian itu tuh belum seperti yang sekarang. Dan dulu tuh aku punya anjing dan ini memang bukan seperti anjingku sekarang yang di rumah roaming berkeliling-keliling, lebih ke anjing penjaga yang ditaruh di depan rumah. Tapi jadi disayangi. Iya, jadi ya udah kasih makan, ketemu dikit. Tapi kalau pas waktu dia nggak ada, cuma dibilang kemana, oh ini udah nggak ada gitu. Terus ya udah gitu. Jadi sebagai anak cuma berpikirnya, oh ini lagi nggak ada. Plus waktu itu nggak lama kemudian ada lagi anjing pengganti yang lainnya gitu kan. Tapi kalau pikir-pikir ya waktu itu kalau tanya apakah aku sedih, mungkin sedih tapi mungkin berbeda dengan yang sekarang kan pemahamannya berbeda. Dan ternyata setiap tahapan umur itu kan juga memahaminya berbeda. Benar, gitu ya. Gradually. Bagi seorang anak yang hidup masih terus berganti sangat cepat, mungkin ya apapun kejadian itu bisa tergantikan lagi. Tapi semakin nambah usia, apalagi tadi kan untuk misalnya sosok mamaku yang udah usianya pasti di atas 60-an itu, pasti akan lebih sulit. Betul. Karena hidup yang selama ini diketahui tiba-tiba langsung terombang-ambing. Dan akhirnya itu juga mamaku menemukan healing dengan caranya sendiri. Dia mulai hidup lagi, merasa kayak lebih nyaman lagi ketika mulai gabung komunitas line dance lagi. Khas banget kan ibu-ibu ya. Dulu mama senam juga, cuma pas waktu itu dia ngerasa, aduh nggak enak, nanti kesini ditanyain orang-orang gitu. Lalu ketika dia mulai mengizinkan dirinya, aku suka pakai kata itu, mengizinkan dirinya untuk kembali interaksi. Line dance
mulai tuh komunitas line dance-nya tiba-tiba jalan-jalan kemana gitu kan. Berarti itu rutinitas baru. Rutinitas. Oke. Dan dia jadi akhirnya menyadari pelan-pelan bahwa oh ya hidup terus berjalan. Begitu. Dan itu harus muncul dari diri sendiri. Karena kalau dari luar yang ngomong, bahkan aku pun anak sendiri ngomong bahwa mah hidup terus berjalan, itu kan jadi kan ofensif ya. Betul. Kayak kamu nggak ngerti. Benar. Gitu. Jadi kadang tugas kita hanya untuk memberikan kesempatan. Ini mama mau pergi ke sini nggak? Ini ada ini. Oh, lagi suka line dance, mau dibeliin sepatu nggak? Itu aja. Jadi kita memfasilitasi. Karena pada akhirnya pernyataan bahwa hidup terus berjalan itu sebaiknya muncul dari si penduka itu sendiri. Iya, bukan dari luar ya. Ya, karena memang paham sih kalau misalnya orang sedang berduka dan kemudian ada di sampingnya yang ngomong gitu, pasti seakan gitu ya rasanya masih pengen di sini gitu kan, ada rasa itu kan. Lalu aku juga pengen tahu, Dok, apa sih yang berubah dari cara dokter memandang waktu, identitas dan makna hidup setelah pernah merasakan kedukaan? Oke. Penampilanku dulu nggak gini. Oh ya? Dulu normal. Psikiater normal. Sekarang lebih normal. Dulu tuh ya aku seperti dokter pada umumnya penampilannya rapi gitu kan ya, nggak ada tuh tatuan gini tindik gini, nggak ada gitu. Karena ya dulu kan proses pendidikan juga ya kayaknya bisa digantung gue kalau misalnya penampilannya jelek banget di rumah sakit. Iya, karena kan rumah sakit ya kan proses pendidikan pasti mereka pengennya mengikuti aturan-aturan yang baku supaya nggak menimbulkan masalah kemudian hari gitu. Nah, ya akhirnya aku pun mulai berani untuk bereksperimen dengan penampilan begini setelah Hiro nggak ada. Ya, Kenapa tuh? Karena ya mungkin aku mulai merasa bahwa hidup tuh singkat ya ternyata. Oke. Jadi kita hidup singkat, hidup tuh cuma satu kali. Kenapa kita nggak mencoba untuk full menjalankan hidup dengan syarat gimana kita full menjalankan hidup tanpa merugikan orang lain, tanpa menyusahkan orang lain gitu. Dan itu pun jadi peganganku sekarang. Makanya kalaupun aku berpenampilannya berbeda ya dibandingkan dokter pada umumnya, aku tetap mencoba respectful. Contoh aku ada tato, tapi tatoku nggak di muka begini gitu kan, itu kan bisa mengganggu orang. Itu gitu. Mike Tyson. Ya, kan jangan sampai udah keburu takut duluan gitu. Atau misalnya kayak ada tindik begini, tapi aku nggak mencoba untuk oke, ini cukup acceptable walaupun ya mungkin agak banyak juga. Tapi aku nggak yang tindik tiba-tiba di misalnya bibir gitu yang mungkin membuat orang jadi questioning itu gitu. Jadi aku mencoba untuk membalance antara yuk kita explore hidup sambil menjaga respect dengan lingkungan kita yang ada gitu. Itu juga akhirnya aku terapkan kepada pasien karena kan pasien juga bingung gimana ya menjalani hidup setelah mereka kehilangan. Dan aku bilang ini kita bisa memulai hidup baru. Good news-nya adalah nggak ada aturan dalam hidup kamu ini. Ya selama nggak melanggar hukum. Kalau tiba-tiba kamu berencana untuk mau naik gunung silahkan. Kalau tiba-tiba dia mau gabung kelas body combat di usia 40-an silakan, nggak ada yang melarang itu, begitu. Yang penting dia mengizinkan dirinya. Karena seringkali kan tadi aku suka keyword mengizinkan ini karena pada orang yang berduka mereka tidak mengizinkan dirinya untuk mengeksplor hidup. Ya, ada limitasi yang diberikan kepada diri sendiri padahal nggak ada sebenarnya. Betul, ya. Lagi-lagi emang si society kan juga akan punya penilaiannya. Anggaplah nih, aku misalnya kehilangan seorang yang penting dalam hidupku. Misalnya seorang kehilangan pasangannya. Kalau besok tiba-tiba dia dugem, nggak ada yang melarang memang, tapi society kan akan menganggap kok begini sih terlalu cepat. Jadi kita ada kebebasan, tapi kita juga tetap perlu menghargai lingkungan itu. Begitu kan beda ya kalau dia dugem di 1 hari sesudah meninggal dibandingkan dugemnya setelah misalnya 6 bulan atau setahun gitu. Kembali memang nggak ada larangannya begitu. Plus kita juga melihat tadi apabila seseorang baru ditinggalkan tiba-tiba dia langsung berubah banget gitu, langsung happy. Jangan-jangan memang ini cara dia untuk menutupi sesuatu, menutupi lukanya, mungkin denial gitu kan. Jadi sesuatu yang terlalu cepat itu nggak sehat juga karena mungkin nanti di kemudian hari baru akan muncul rasa bersalahnya, rasa sedihnya itu. Menurut kamu bisa nggak sih sebenarnya kita memakai distraksi untuk tidak merasakan duka? Menarik, bisa banget. Ya, waktu aku belajar tentang acceptance and commitment therapy itu adalah gimana kita menerima suatu, sekaligus juga kita menanyakan nih setelah kamu menerima, kamu mau ngapain? Itu kan bagian komitmennya. Acceptance-nya itu selalu kita targetnya adalah gimana kita berjarak dari satu perasaan, gimana pun caranya, oke? Tapi dari situ kita mencoba untuk fleksibel, mencoba berbagai cara. Ada orang-orang yang ketika dia tersakiti, mungkin dia bakal menangis. Kalau setelah menangis dia bisa berjarak dengan perasaannya karena jadi lebih lega, silakan. Ada yang mungkin ketika dia lagi sedih dia jadi misalnya minum alkohol, walaupun itu nggak baik ya. Tapi kalau itu works for him, siapa kita untuk melarang itu?
Paling kita akan Iya. ingatkan, oke, ini salah satu cara dan berhasil buatmu. Yuk kita coba explore cara-cara lainnya. Nah, distressing yang lain misalnya dengan dia mencoba untuk, oke, aku coba untuk jalan-jalan gitu, keliling mall. Silahkan, nggak apa-apa. Lagi-lagi aku suka bilang, who are we to judge? Tapi Betul. kita ingatkan bahwa nih, ini salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Kadang distraction itu jadi problem ketika dia jadi satu-satunya cara dia. Entah satu-satunya dengan harus menggunakan obat, harus menggunakan substance, alkohol, vape, atau harus dia jalan-jalan kemana. Ketika dia kaku, hanya menggunakan satu cara itu hanya memindahkan satu masalah jadi masalah lain. Iya, dan akhirnya destruktif kan. Betul. Mungkin pas awal-awal terjadi dia, enggak, aku oke kok dengan begini. Sampai kapan sih itu oke? Gitu kan ya. Dengan dia memasang tembok yang kuat itu, masang topeng yang tebal. Sampai kapan sih kuatnya? Pada akhirnya kan akan runtuh juga. Tapi ada datanya nggak, Dok? Maksudnya untuk kita bicara grief gitu ya, yang bisa dipegang dari timeline gitu. Seberapa lama sih sebenarnya? Kita saat ini ya, peganganku sih, walaupun ini nggak benar-benar saklek banget, 6 bulan adalah patokan yang dianggap ini cukup wajar. Untuk duka itu cukup dominan. Bukan berarti 6 bulan 1 hari harus sembuh kan. Tapi kan kita jadi punya patokan juga. Kalau dulu aku berpegang prinsip bahwa udah nggak ada angka seperti gitu. Tapi kok jadinya orang akan bingung juga ya, akan lepas kan. Kayak misalnya sama kalau misalnya dibilang, berenang, berapa lama sih berenang buat jago? Kita bilang, ya tergantung orangnya. Itu kan nggak bertanggung jawab ya, gitu kan. Nah, walaupun kalau untuk berenang, kita punya prinsip ini, seperti pembentukan perilaku. Kita selalu mengatakan pembentukan perilaku itu bukan berapa lama, tapi berapa sering latihannya. Oke, orang yang berenang sudah 10 tahun tapi cuma berenangnya 1 kali setahun, dibandingkan yang baru latihan sebulan tapi latihannya setiap hari, pasti kan berbeda. Iya, betul. Mungkin duka pun seperti itu juga. Bukan berapa lama kita menjalaninya, tapi berapa kali kita melatihkan untuk mindful, untuk grounding, untuk kembali ke bumi, untuk melatihkan lagi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, ada beberapa pasien akhirnya yang bercerita bahwa mereka sudah sampai 10 tahun lebih pun belum pulih dari dukanya, walaupun aku nggak suka istilah pulih ya, belum bisa melalui dukanya dengan baik, karena ternyata selama 10 tahun tersebut, ya dia yang diulang hanya menyalahkan diri sendiri. Harusnya dulu aku begini, aku salah ngomong sama almarhum. Jadi akhirnya waktu nggak menyembuhkan. Begitu. Dan tadi orang-orang yang dalam 6 bulan itu bisa perbaikan, ya mungkin karena dia kembali terkoneksi dengan teman-temannya. Ada yang mungkin cepat, dalam waktu kurang dari sebulan bisa perbaikan lagi. Dan nggak apa-apa juga. Yang penting tadi aku ngeliat bahwa sebulan ini apa yang terjadi. Kalau sebulan ini dia bilang, aku mendapatkan support dari teman-temanku, aku bisa untuk menemukan lagi meaning, aku bisa untuk aktif lagi. Sangat masuk akal dalam sebulan dia sudah perbaikan. Oke. Ya, makanya beda-beda untuk setiap orang ya. Oke. Tadi aku mau nanya tuh ya, sebenarnya aku penasaran, ada beberapa orang yang memakai kedukaan sebagai identitas. Untuk bisa keluar dari situ, itu gimana sih? Karena kadang kan dibawa-bawa tuh ya. Ya aku kan emang udah, misalnya aku kan emang udah janda nih, gitu. Aku kan emang nggak punya ini nih, aku nggak punya itu nih gitu. Maksudnya untuk terlepas dari mindset seperti itu, gimana caranya? Ini tentang identity ya. Ini kebetulan sebenarnya bukuku berikutnya tuh ngomongin tentang identity sebenarnya. Nah. Jadi aku udah sekilas membahas mengenai itu. So, we have identity. Ya, tadi kan waktu diperkenalkan, aku adalah seorang psikiater, penulis, dan siniar. Nah, gimana kalau misalnya orang tanpa sadar hanya membuat identitinya di satu hal aja? Seandainya anggaplah aku adalah seorang psikiater. Tanya, Andreas itu siapa psikiater? Oke, jadi nggak salah juga memegang identiti tersebut. Tapi kalau suatu saat, amit-amit, suaraku hilang, who am I? Berarti identitasku sebagai psikiater runtuh dong. Karena nggak mungkin gue jadi psikiater pakai bahasa isyarat gitu kan. Nanti orangnya berarti kan hanya bisa berkomunikasi kalau dia juga menggunakan bahasa isyarat. Gitu. Jadi kita perlu untuk menambahkan identity kita. Kita bervariasi. Jadi tadi selain aku sebagai seorang psikiater, aku pun juga seorang penulis. Aku juga seorang podcaster, oke, siniar. Dan lebih penting adalah aku adalah seorang manusia. Kadang kita lupa loh, kita manusia dengan kita bisa mengalami rasa sedih. Aku adalah seorang suami, aku seorang teman, aku seorang anak. Jadi kalaupun satu identitas ini runtuh, aku masih punya identity lainnya. Oke. Gitu. Nah, tadi seseorang yang mungkin yang terlalu lekat dengan dukanya, tanpa sadar dia memang meletakkan seluruh identitasnya hanya di satu relationship itu.
Itu yang mungkin terjadi pada mamaku kan. Dia sebagai seorang istri. Jadi ketika suaminya meninggal, dia jadi kehilangan perannya sebagai seorang istri. Gimana dengan anaknya? Udah besar. Iya, udah bisa ngurus Peran diri dia sebagai sendiri. ibu sudah tidak terlalu dominan lagi. Nah, disitulah dia mulai menemukan meaning lagi ketika beliau muncul sebagai teman. Ketika muncul sebagai penari line dance gitu kan. Dan ketika muncul identitas-identitas baru tersebut, akhirnya dia tetap bisa menjalankan hidup tanpa kehilangan identitasnya yang sebelumnya. Jadi nggak mengganti. Cuma kalau ibaratnya di KTP ya pekerjaannya banyak gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Jadi emang makanya menarik ketika kita bisa memperkenalkan diri kita juga ke habit-habit baru ya, Yes. dan juga mungkin komunitas baru. Nah, kembali dengan kemerasakan gitu ya, karena kan ada banyak dari kita yang sebenarnya tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan. Kayak misalnya contohnya aku ya, aku tuh lucunya waktu papaku meninggal, aku kan sempat cerita ya kalau aku tuh nggak nangis sama sekali. Karena aku tidak mengizinkan diri aku untuk merasakan itu, duka itu gitu. Dan ternyata duka itu suka meletup-letup kecil-kecil di berbagai momen di dalam hidup aku. Karena aku tidak membiarkan diri aku untuk nangisin saat itu gitu. Jadi itu sulit kan, akhirnya aku belajar ya learning by doing gitu kan. Kalau kita memang tidak bisa tidak merasakan hal yang kita rasakan gitu kan. Nah, ketika berkutat dengan duka pribadi, Dok, momen apa yang bikin dokter sadar kalau ternyata pengetahuan medis aja tuh nggak cukup? Setelah menjalani sih. Ya tadi ketika aku menjalani dan dengan ilmu-ilmu yang ada nih, teorinya ada, tapi kok ada yang miss ya, begitu. Dan apa yang membantu kamu waktu itu? Exploring, experiencing hidup. Jadi kalau dalam buku yang cuci piring itu aku menjelaskan bahwa ini pendekatan duka dari Tompkins, Growing Around Grief, bahwa duka itu ibaratnya bola ya, bola basket, dia nggak akan mengecil, dia akan tetap segitu ukurannya. Ya, yang berubah adalah ukuran kontainernya. Dalam hal ini ruangannya yang menjadi lebih luas. So, kalau kita punya duka dalam hati kita, yang tadi begitu padat dan bikin kita tersakiti, duka itu nggak bakal mengecil. Yang bisa adalah kita yang menjadi lebih besar, kita lebih meluas. Makanya dibilang berbesar hati, kan melapangkan dada. Itu kan sebenarnya istilah kita untuk memperluas itu. Gimana caranya? Experiencing hidup. Ketika aku mulai experience dengan, ternyata bisa kok jalan-jalan, ternyata bisa kok untuk kita melihat bahwa dunia itu luas. Ketemu dengan orang baru, mencoba hobi-hobi baru. Itu semua cara kita untuk memperluas dunia. Asal itu bisa dilakukan kalau kita mengizinkan diri kita. Nggak usah mengizinkan untuk bahagia deh, mengizinkan untuk mencoba hal baru dulu aja. Bahagianya belakangan nggak apa-apa. Iya, take one step at a time. Iya. Bener. Yang penting melangkah dulu ya. Nah kalau gitu, apa yang paling mengejutkan dari proses kedukaan itu, Dok? Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata banyak orang yang mengalami yang sama dengan kita. Waktu kita lagi mengalami kedukaan, kita merasa menderita sendirian. Bener. Ya, si paling menderita, gitu kan. Si paling menderita, iya sih. Pasti pernah dah mengalami kayak gitu. Kayak waktu ayahku meninggal, udahlah nih orang-orang nggak bakal ngerti. Mereka orang tuanya masih ada, ayahnya masih ada. Itu mungkin ternyata dalam kondisi awal-awal gitu, kita bisa jadi begitu sempit. Kita merasa kita adalah pusat dunia dan kita begitu menderita. Penderitaan kita tetap valid, benar. Tapi kita lupa bahwa orang lain pun ada yang menderita bersama dengan kita. Dan tujuannya ini bukan membandingkan siapa yang dukanya lebih besar, siapa yang lebih menderita. Ya, hidup itu bukan pain Olimpik. Tujuan kita menyadari orang lain menderita adalah supaya kita bisa tahu bahwa kita nggak sendirian. Kadang kita yang membantu, kadang kita dibantu. Begitu. Nah, jadi ketika mungkin aku beruntung bekerja sebagai psikiater, di mana aku mendengarkan cerita-cerita kedukaan orang-orang. Dan aku menemukan pola yang sama bahwa mereka tuh jadi merasa bersalah ketika mereka menyampaikan duka tersebut. Begitu. Kayak ada yang bilang, aku membawa vibes negatif. Ada juga ketika dia menyampaikan dukanya, ya nanti tahu-tahu ada orang, ya kamu masih mending, kemarin sih ini, gitu kan. Itu paling males. Bahkan ada beberapa yang datang pun ke aku, dok, tapi saya sebenarnya nggak enak cerita ini, gitu. Karena dibilang, saya kehilangan mama saya, dokter kehilangan anak. Aku bilang, lah kita sama-sama kehilangan, kenapa jadi dia membandingkan? Begitu. Nah, aku mencoba untuk mereka meluruskan bahwa justru kita mengetahui orang lain juga berduka. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa aku paham. Berceritalah, nggak apa-apa gitu. Aku pengen mengerti itu. Begitu. Dan ternyata dengan kita menceritakan duka atau kesedihan kita, nggak membuat tambah besar kok. Kadang kan kita punya ya kekhawatiran bahwa nih kalau diomongin terus nanti jadi nggak move on.
ternyata diomongin sampai tuntas, itulah yang membuat jadi move on. Benar. Ya, tapi kebanyakan orang ngomongin kan cuma sebagian, ditahan dikit gitu. Dan kita pernah kok berasa ketika kita ngobrol sama teman kita ya, curhat, plong, teman kita sumpah nggak ngasih solusi apa-apa. Cuma ketika kita udah plong, udah thank you, lega loh. Gitu, asal kita cerita sampai tuntas. Benar sih, benar. Jadi nggak ada ya kedukaan yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan satu sama lain? Ya, aku suka prinsipnya gini sih. Orang yang tenggelam di kedalaman 5 meter sama yang tenggelam di kedalaman 20 meter, sama-sama mati. Betul. Nggak usah dibandingkan ya, gitu kan. Benar. Ya, jadi biarkan itu untuk kita bisa berempati. Toh kita nggak bisa bilang juga orang yang kehilangan ikan koinya gitu kan, nggak terlalu sedih. Gimana kalau ikan koi ini sangat-sangat dia cintai? Benar. Gitu. Benar. Aku tuh juga, ini mengingatkan aku ya, aku pernah diketawain orang di kantor aku. Aku bisa ketawa karena aku udah lewat momen itu ya. Cuman waktu itu anjingku meninggal yang... Aku tuh suka banget anjing kan. Jadi kalau aku bilang anjing aku meninggal, di dalam hidup aku udah ada berapa puluh anjing yang meninggal ya. Tapi itu adalah anjing yang aku pelihara sampai 12 tahun. Golden Retriever, badannya juga besar. Dan dia sempat nggak bisa jalan, sempat lumpuh gitu. Dan aku waktu itu udah kerja tuh. Aku lagi make upan di ruang make up, aku nangis kan dikasih tahu di telepon sama mamaku, Nes, Buddy meninggal gitu. Aku nangis, jadi luntur kan semuanya kan. Terus aku kayak gitu kan. Terus ada orang masuk yang nanya, kenapa Nes gitu? Anjing gue meninggal gitu kan. Ketawain. Anjing doang. Dan aku saat itu ya, aku tuh keselnya, itu masih inget gitu rasa keselnya kayak, lo kan gak kenal anjing gua, lo gak pernah melihara hewan sampai 12 tahun, sampai disayangin, sampai dijilat-jilat semua tempat gitu. Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Dan itu aku tuh masih inget wajah orangnya gitu loh. Mungkin traumatik kali ya untuk aku ya digituin gitu. Jadi ya aku kembali lagi mengingat bener. Tergantung banget gimana kita cinta sama si objek ini gitu ya. Dan ini adalah anjing aku gitu. Kebetulan aku emang cinta banget gitu sama dia saat itu. Dan ya itu, proses menerima duka dan kabar itu kan nggak mudah ya. Pasti. Jadi ada shock di situ. Jadi yang bisa kita lakukan emang selalu memberikan empati ketika orang sedang merasakan kedukaannya dia gitu. Ini ada yang menarik. Kalau dengar ceritamu tadi ya, bisa jadi sebenarnya kamu sudah memaafkan orang tersebut. Ya, memaafkan itu bukan berarti kita melupakan. Ya, tapi ketika kita bisa memisahkan kejadian dengan komponen emosinya, itu kan sudah memaafkan. Kita kan setelah lihat, ya udahlah dia nggak ngerti, ya kan? Jadi dari yang awalnya perasaan marah, benci, jadi ya udahlah. Nah itu sudah memaafkan. Dan memaafkan nggak selalu dalam harus bentuknya kita ya salam-salaman ya, mungkin beberapa ritual bagus itu kan jadi sebagai penanda, tapi kita bisa kok memaafkan seseorang yang udah lewat di hidup kita hanya dengan ya sudahlah, udah lewat, udah selesai, pisahkan komponennya. Nah kadang-kadang kalau kita tentang memaafkan ini hubungkan dengan duka ya, kadang kita juga ada rasa bersalah dengan seorang yang sudah pergi, kan kita nggak memaafkan diri kita, bahkan kita mungkin nggak memaafkan orang tersebut. Jadi ini yang kadang-kadang membuat jadi duka itu complicated karena, duh gimana sekarang cara aku untuk minta maaf atau memaafkan orangnya sudah nggak ada. Ya. Memaafkan itu kan dalam diri kita sendiri. Ya, kayak tadi kejadian ini mungkin kamu sudah maafin orang tersebut tanpa perlu ngomong, tanpa perlu mendeklar, "Oi, aku udah maafkan kamu." Tapi kita yang sudah selesai. Nah ini juga aku sering sampaikan kalau misalnya ada yang masih menyalahkan diri sendiri, yang belum memaafkan. Maafkan anak untuk kejadian yang sudah berlalu di masa lalu. Orang itu nggak perlu untuk bangun dan mengatakan, oke, sudah aku maafkan. Gitu. Nggak perlu, gitu. Cukup kita mendeklar, oke, aku sudah menerima kejadian tersebut, aku memaafkan diriku, aku memisahkan kejadian dengan komponen emosinya. Aku mengingat kejadiannya dan aku mungkin udah nggak sesedih itu lagi, nggak semarah itu lagi. Sudah, itu sudah memaafkan. Puji Tuhan udah ya kayaknya. Oke. Moving on ke pertanyaan aku berikutnya. Ketika kita bicara mengenai merasakan dan apa yang udah dokter proses gitu ya selama kedukaan itu, apa yang diminta oleh duka yang tidak bisa dijelaskan secara logika? Oke. Tentang kenapa sih? Kenapa? Nggak pernah bisa tuh ya? Nggak pernah. Itu susah karena pertanyaan tentang kenapa gitu. Walaupun sekarang akhirnya aku bisa menjawab ya kayak, kenapa sih Hiro harus lahir di keluargaku gitu, dengan mana kondisinya lagi pandemi lagi gitu kan, kemana-mana susah. Gue kadang mikir
ini kenapa sih Hiro lahirnya bukan di keluarga kaya raya di Swiss gitu, atau di negara lain di mana dia bisa dapatkan proper care. Pada saat itu terjadi, sampai kedukaan itu terjadi pun, kita nggak bisa jawab pertanyaan kenapa tersebut. Nah, lalu aku pun nggak berusaha mencari jawabannya. Tetap jalani hidup aja. Tiba-tiba terjawab sendiri. Bahwa, oh, Hiro memang perlu mampir dalam hidup kami untuk mengajarkan kami sesuatu. Mengajarkan supaya jadi rendah hati. Supaya aku nggak buru-buru judgmental ke orang gitu kan. Dan itu pelajaran memang menyakitkan. Mungkin Hiro mampir memang ya waktunya adalah untuk aku mendapat informasi yang cukup. Untuk belajar, untuk menuliskan buku. Mungkin Hiro hadir supaya aku bisa menuliskan buku buat ngebantu orang-orang. Gitu. Dan itu baru terjadi belakangan. Ya. Dan seandainya di hari pertama Hiro nggak ada, abis itu orang-orang bilang, Dre, lu kan suka nulis, lu nulis buku aja. Sumpah nggak mau. Karena waktu itu belum muncul. Dan lagi kan kalau ini muncul ide dari luar, enggak, siapa yang mau nulis buku? Aku mau anakku hidup lagi. Gitu. Dan tadi akhirnya kita berproses, kita menemukan sendiri jawaban kenapa itu di dalam hidup kita. Nanti akan ada momen di mana kita melihat ke belakang hidup kita dan kita bisa bilang, ya aku ngerti kok kenapa itu terjadi. Gitu. Kita nggak tahu kapan, tapi suatu saat ya juga ya memang itu perlu terjadi dalam hidup kita. Iya, benar. Aku lupa siapa yang ngomong, tapi aku ingat satu quote yang bilang, science itu menjelaskan how, tapi religion menjelaskan why. Spiritualisme itu akan menjelaskan why. Apakah itu kamu rasakan juga? Mungkin ya sih, karena kedukaan itu sangat erat ya dengan spiritualisme, dan kita lepas dari konsep tentang agama, tentang apa yang kita ketahui selama ini. Pada akhirnya ya kehilangan dan menemukan itu adalah suatu pengalaman spiritual kan. Ya. Banget. Aku menjelaskan gini, karena ya kalau yang sekarang jadi banyak pertanyaan itu adalah orang-orang yang mau menikah atau sudah menikah atau akan menikah gitu. Dia menanyakan apakah aku harus punya anak, indis ekonomi gitu kan. Ya, punya anak. Dan aku akan mengatakan sebagai orang yang pernah punya anak dan pernah kehilangan, jadi aku merasa fair nih kalau gue ngomong nih ya. Memiliki anak itu akan meng-unlock suatu kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tapi juga meng-unlock penderitaan yang kamu gak bakal bayangkan sebelumnya. True. Jadi ya kalau mau silahkan, kalau enggak pun silahkan, gak apa-apa. Sekarang kamu juga aku merasakan dengan aku memelihara anjing lagi, corgi 2 ekor, itu meng-unlock kebahagiaan yang aku gak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi gemesnya, keselnya juga nggak kebayangkan sebelumnya gitu. Gitu. Dan ini adalah lagi suatu pilihan. Yang penting kita memahami tentang ya kenapa ini penting buat kita. Begitu. Aku merasa setelah aku punya anaknya itu kayak jantung aku ada di luar. Paham nggak? Ya, jantung gue lagi main bola. Jantungan soalnya lihat kemana-mana maksudnya. Iya sih. Iya kan, itu rasa khawatir kita selalu ada. Cinta banget gitu, karena cinta itu kita selalu cemas, takut dia kenapa-napa ya kan. Jadi ya kebayang kalau orang memilih untuk child free ya nggak apa-apa, karena lo nggak akan paham juga kan rasanya kan gitu. Lalu oke, kita masuk ke dalam karya penulisan kamu yang sudah menjadi bestseller di semua tempat. Sudah berapa kali dicetak ulang aku nggak tahu. Sudah berapa kali? Kalau jawab enggak gitu sombong. Tapi kalau nggak salah sekitar mungkin 13 atau itu 14. Itu juga karena bantuan dari teman-teman pembaca semua ya, karena ya kembali nggak nyangka bahwa ternyata komunitas baca itu masih ada dan sangat kuat. Dan juga tadi karena mereka ini niche banget, mereka jadi percaya banget nih dengan rekomendasi satu sama lain. Aku sangat tersentuh ketika teman-teman yang membaca ini, mereka langsung kepikiran, oh aku tahu siapa orang yang bisa membaca buku ini. Jadi tadi akhirnya buku ini pun bisa jadi tersebar luas, nggak lepas dari peran teman-teman semua pembaca ini. Gitu. Karena itu ya, bicara tentang cerita atau apa ya, mungkin itu bisa bilang duka ya, duka dari orang lain itu rasanya ketika kita baca tuh kita juga tersembuhkan. Orangnya tersembuhkan, kitanya juga tersembuhkan kan. Aku sih merasakan itu banget ya lewat proses penulisan gitu. Nah, kalau gitu aku pengen tahu dari kamu, tidak datang dari luar kamu bilang tadi. Berarti internally tiba-tiba kamu pengen nulis. Apa yang mendorong saat itu?
Jadi menulis itu memang aku dari dulu suka menulis ya. Ini sebenarnya bukan buku pertama. Ini kalau dari timeline mungkin berarti buku ketiga nih. Soalnya waktu aku jadi dulu dokter umum, aku menulis juga buku walaupun bukunya banyak kan humor gitu. Jadi ini buku pertama sebagai psikiater. Kenapa aku menuliskan? Mungkin itu adalah satu caraku untuk memproses ya. Waktu aku sedih aku nulis, waktu sedih banget nulis banget. Bener. Nah ini sedihnya kebanyakan jadi buku gitu kan. Dan sebenarnya proses menulis itu aku lakukan karena banyak pasien yang ngomong, terus aku jelasin berulang lama-lama, kok jadinya gue ngulang-ulang terus ya. Terus aku mikir, kalau ada buku kan enak nih. Iya, Pasien bisa cerita langsung gebrak di meja, nih baca gitu kan. Nah, harapannya demikian tuh, begitu. Tapi akhirnya dengan aku melakukan itu, jadi ternyata meng-unlock juga suatu akses baru. Selama ini kan aku tahu tadi identitiku adalah aku sebagai seorang dokter. Dan selama ini aku mikirnya, oh orang tahu bukuku karena tahu aku sebagai seorang dokter. Ternyata kebalik juga. Justru ada orang-orang yang mengenalku dari buku dulu. Baru mengenalku sebagai seorang psikiater. Begitu. Dan sama-sama bagus. Karena kan tujuannya adalah aku pengen ngebantu. Dan mungkin aku juga melihat dengan keterbatasan waktu dan energi. Aku dalam satu hari mungkin cuma bisa ketemu 6-8 pasien. Itu aja udah benar-benar kayak terkuras banget energinya. Dengan menulis, aku bisa membantu lebih banyak orang lagi. Tentu effortnya mereka adalah mereka jadi perlu untuk membaca. Begitu kan? Nah ini mungkin jadi salah satu caraku juga untuk membagi informasi, untuk membagi apa yang aku rasakan. Ya karena ini juga mungkin legacy yang bisa aku tinggalkan buat dunia. Bener banget, bener banget. Dan aku pengen tahu rasanya ketika kamu mendengar banyak orang yang tersentuh lewat buku dan kata-kata kamu tuh gimana? Kaget sih, bener. Ya. Karena ya kadang gini, aku senang ketika pembaca mengirimkan message di Instagram kan, DM. Mereka bercerita, ada yang kadang-kadang ngepost doang, ada yang kadang-kadang mereka juga ada ceritanya begitu. Beberapa orang menceritakan tentang kedukaan mereka secara personal, tentang ada yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya gitu. Dan situlah aku mengetahui bahwa, yap ini loh ada orang-orang yang memiliki perasaan ini dan mereka nggak tahu gimana selama ini cara untuk menyampaikan itu. Dengan membaca buku aku tahu bahwa kami nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah tatap-tatapan, tapi kami tahu bahwa yuk kita sama-sama menjalani ini. Dan ketika melihat itu aku merasa kayak, yap hangat lah gitu kan, kita punya dampak di dunia. Begitu. Ada nggak satu cerita yang kayaknya berkesan banget untuk kamu dari pembaca? Ada nih satu. Jadi ini aku nggak sebutkan ya siapa yang mengirimnya, tapi ini satu pembaca juga yang mengatakan bahwa dia udah menuliskan di buku. Buku cuci piring itu dia menuliskan kayak semacam wasiat bahwa kalau nanti dia meninggal dia pengen buku itu dikuburkan bersama dia. Oh, serius? Karena menurut dia ini benar-benar yang kayak membuat dia jadi mengerti tentang kedukaannya dan juga berpikir bahwa orang-orang lain perlu untuk mengetahui gitu tentang buku ini. Dan aku rasa kayak wah, tampaknya dia lebih mencintai bukunya daripada penulisnya sendiri gitu. Aku pun nggak kepikir bahwa kalau aku meninggal tolong kuburkan bersama buku-bukuku gitu. Setelah aku tahu bahwa itulah sangat-sangat merasa dihargai gitu ya. Ada juga yang lain yang bercerita bahwa dia memberikan untuk temannya. Ada yang dia bilang misalnya berduka selama bertahun-tahun, ketika membaca ini jadi merasa dimengerti. Bahkan nggak bilang merasa sembuh, merasa akhirnya ada yang ngerti. Bagiku itu sudah cukup banget. Karena waktu aku berduka pun, aku nggak pengen disembuhkan. Aku pengen ada yang ngerti. Itu aja kan. Karena untuk sembuh nanti deh gitu. Orang kita lagi cinta-cintanya, masa disuruh untuk sembuh, move on, kan nggak mau. Bener sih. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan aku berikutnya. Menurut dokter, akankah duka benar-benar selesai? Oke. Akhirnya untuk ini aku mengatakan kita akan berduka selamanya. Oke. Yang berbeda adalah duka kita sekarang, berbeda dengan duka kita 10 tahun mendatang, ya, dengan duka kita yang 1 tahun yang lalu, gitu. Tapi kita akan berduka selamanya. Dan justru aku nggak bisa membayangkan suatu hari di mana ketika 10 tahun dari sekarang, aku lagi bongkar-bongkar lemari, nemu foto Hiro, terus kayak, oh iya dulu ada Hiro ya. Nggak mungkin. Aku nggak membayangkan seperti itu. Karena pada saat itu, aku merasa, aku sudah nggak berduka lagi. Tapi at the same time, pemikiran itu sangat mengerikan. Bayangkan kita sudah melihat sesuatu, kayak, oh iya aku udah nggak berduka lagi. Terus foto itu dengan tenangnya, udah lempar. Justru biarkan duka itu, cara kita untuk berhubungan dengan seorang yang sudah nggak ada. Itu cara kita menghargai. Jadi lebih baik sampai kapanpun aku bakal berduka. Walaupun dalam bentuknya nanti pas mungkar, ini dulu nih, ada Hiro, bla bla, terus aku sedih bentar, terus ya sudah, aku simpan lagi.
biarkanlah berduka jadi seperti itu. Gitu. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk kedukaan datang kapanpun, dan kita bersedia untuk melepaskan itu kapanpun, kayaknya kita jadi bisa bersahabat dengan lebih baik ya dengan duka tersebut. Ya kan? Karena duka itu juga bukan sesuatu yang jahat juga kok. Ya kan, dia hanya reminder bahwa kita pernah begitu mencintai. Iya sih. Untuk itu, jika one day nih kita pergi dari dunia, kamu berharap nggak ada yang berduka? Ada momen-momen waktu aku lagi down ya, jadi psikiater juga bisa down guys. Tentu. Buat yang nanya-nanya gitu, tetap bisa kok. Ada momen yang pas aku lagi mempertanyakan tentang ini hidupku ada maknanya nggak sih? Ya, aku pun kepikiran, kalau gue meninggal ada yang datang nggak ya ke rumah duka? Dan datang nggak ya ke pemakamanku gitu? Pertanyaan bodoh, karena jawabannya pasti ada gitu kan. Betul. Pasti ada gitu. Tapi tetap aja aku pun mikir, ya iya mereka datang karena kenal sama lu. Terus mikirnya nanti pasien-pasienku bakal datang juga. Ya iya kan, mereka datang karena mereka kehilangan orang yang ngebantuin mereka. Setelah ketemu yang lain juga mereka move on. Nah, jadi setiap kali kita memunculkan solusi untuk diri sendiri ya, otak kita juga akan kreatif menciptakan masalah baru. Begitu. Iya. Nah, untuk menjawab tadi, aku tahu bahwa aku akan ada orang-orang yang berduka. Dan aku menghargai itu. Aku menghargai ketika aku nanti meninggal, orang-orang akan datang untuk berduka. Tapi sebenarnya aku lebih pengen ya ketika nanti aku meninggal ya, tolong mereka ngobrol lah dengan senang, dengan ceria, dengan bagaimana kehadiranku itu waktu itu sempat membuat mereka merasa hidup lebih baik. Udah gitu aja sih. Gitu ya. Jadi jangan cuma nangis, Andreas sudah nggak ada, terima kasih gitu. Tapi aku juga pengen untuk mengenal sisi berbeda. Karena pada saat itu mungkin aku lagi ngeliat dari atas, hehehe, yang ini nangis nih gitu. Mungkin kayak gitu juga. Kan kita nggak tahu ya kalau orang udah meninggal gimana gitu aksesnya. Bener. Gitu. Dan aku juga udah ngomong juga kepada, ini topik yang sudah dibicarakan, aku ngomong dengan istriku tentang kalau nanti meninggal bagaimana direncanakannya gitu. Kita udah rencana dia mau pakai baju apa gitu. Dan topik yang mungkin agak aneh dibicarakan. Tapi emang kapan lagi waktu yang tepat tuh ngomongin tentang kematian selain kita lagi hidup? Bener. Ya kan? Bener. Itulah, jadi kita tadi merencanakan buat tolong nanti dibuat sesinya gini, lu ngomongin tentang kebaikannya Andreas, aku juga ngomongin tentang ini kan Sora gitu, apa yang lu ingat tentang Sora yang bagus-bagus gitu. Nah, biarkanlah itu supaya kenangan yang tersisa bukan cuma yang sedih-sedih doang. So, ini yang aku suka dengan istilahnya ya, don't cry because it ended gitu. Ya, smile because it started gitu kan. Bahwa itu kita pernah kenal dengan orang tersebut. Bener, gitu. bener. Plus ya kalau kita mau apresiasi orang, mungkin nggak usah nunggu sampai meninggal kali ya. Iya, dari sekarang juga. Kalau sekarang ya ada teman yang kamu merasa pengen apresiasi, ya udah sekarang aja. Dengan orang tua, sekarang kenapa harus nunggu nanti sampai orang yang nggak ada? Bener banget, bener banget. Ya mungkin ini bisa menjadi pengingat untuk nelfon mama, papa, siapapun yang pengen kita... Aneh ya, tumben kamu nelfon habis nonton podcast gitu. Boleh banget kok, nggak apa-apa. Salahin kami, nggak apa-apa. Tapi baru kemarin hari Minggu ya, anak aku tiba-tiba di dalam mobil nanya gini, Ibu, iya kenapa Mas gitu? Kalau Ibu meninggal nanti, mau dibakar apa dikubur? Baik, ibunya baru umur segini, sehat walafiat, dia nanya gitu kan. Aduh, dibakar Mas. But I'm not planning to go anytime soon, aku bilang. Dia kayak, oh dibakar, oke Bu. Udah. Lucu ya, kita jadi nggak kebayang, ini anak umur begini berapa dia umurnya? 7 tahun. 7. Kira-kira konsep kematian tuh buat itu seperti apa? Iya. Gitu. Ada gini, ada suatu anggapan gini ya, bahwa anak-anak itu kan mereka sering bermain game. Ya. Jadi kadang-kadang anak itu membayangkan kematian itu sifatnya sementara. Kayak main game, setelah karakternya mati, hidup lagi. Itu yang membuat kadang-kadang anak itu memproses kematian tidak seperti dewasa. Bagi kita, kematian itu adalah sesuatu yang permanen. The only thing that is permanent sebenarnya. Sedangkan bagi anak mungkin tadi, jadi ketika dia bertanya kayak gitu, mungkin dia cuma membayangkannya, oh ya udah gitu, ini seperti suatu orang yang mungkin bisa hilang, nanti muncul lagi, begitu. Makanya kadang bisa muncul pertanyaan yang gitu kan, yang ringan seperti gitu. Aku lagi nyetir, wow, pertanyaannya berat. belum dipikirkan sampai situ, tapi ya dibakar aja, biar gampang ya buat Mas gitu. Karena aku kayak pikir, ya kalau dibakar kan lebih ringkes ya, nggak perlu bayar uang maintenance dan lain-lain, dan ya udahlah gitu. Dan kapanpun kamu pengen nyekar ya udah berdoa aja ke atas, udah kelar gitu. Ya tapi tetap shock, ibunya baru 37 tahun.
Lu nonton konten apa dia sampai bisa Asli. mikir gitu kan? Makanya. Oke, kembali lagi ya. Ya, sebenarnya ada dark joke tuh juga salah satu apa ya? Mungkin cara untuk bisa melewati atau menerima duka itu sebagai bagian dari hidup ya. Betul. Karena ya mau tidak mau kita harus berteman dengan kedukaan kan. Apa namanya? Aku juga kembali lagi nih ya, pengen bicara mengenai makna duka. Setelah kamu sudah melewati, sekarang maknanya untuk kamu apa? Oke. Untuk saat ini aku ada beberapa sih ya. Pertama pasti tadi aku bilang tentang explore hidup. Mumpung hidupku masih ada, ya, mumpung masih ada waktunya, energi masih ada, kebetulan uangnya ada, yuk kita explore hidup. Gitu, karena hidup kan cuma satu kali ya. Ini juga refleksi ini aku dapatkan setelah yang meninggal adalah temanku yang umur yang gak terlalu jauh denganku waktu masa-masa pandemi, walaupun meninggal bukan karena pandemi gitu. Saat itu aku menyadari bahwa iya, ini ayahku meninggal, temanku seumuranku meninggal, anakku meninggal. Jadi kan kita bisa meninggal di usia berapapun. Benar. Itu kan, nah situlah aku jadi merasa bahwa yuk kita explore hidup. Itu. Lalu hal lain juga yang aku merasa jadi berkembang adalah belajar lebih pasti berempati dengan orang lain. Karena lagi-lagi kita nggak tahu kapan pertemuan terakhir kita dengan orang itu. Karena aku suka prinsip perlakukanlah pertemuanmu dengan seorang itu seolah itu adalah pertemuan terakhir. Gitu. Dan sebagai orang yang beberapa kali hampir mengalami kecelakaan di jalan, suatu hari itu akan jadi kebenaran gitu. Ya, mobilku tuh entah kenapa magnet truk kayaknya gitu. Gue bingung, gue udah nyetir dengan sangat hati-hati, bisa tiba-tiba di belakang diseruduk, dia lagi lampu merah, bisa tiba-tiba dari sisi sini ada sopirnya bilang maaf Pak, ngantuk nyenggol mobilku, dan itu aku kadang menyadari sedekat itulah kita dengan kematian. Jadi dengan mindfulness kan kita belajar untuk menikmati setiap momen-momen, setiap waktu, dan ya itulah, hargailah pertemuan kamu dengan seseorang, anggaplah itu pertemuan terakhir, karena suatu hari itu bakal jadi beneran jadi pertemuan terakhir, cuma kita nggak tahu kapan aja. Gitu, itulah yang mungkin mengubahku tentang gimana aku melihat hidupku dan juga aku melihat orang lain. Yeah, that's true. Jadi ya jangan biarkan pertemuan kita apapun ada beef-nya gitu ya. Jadi kalau tentang makna, hal yang terjadi nggak berubah, yang berbeda hanya kita memaknai hidup. Daripada kita bilang, wah hidup sementara, kita bakal meninggal, kita ngomongnya jadi, ya hidup sementara, kita bakal meninggal. Maka dari itu, hiduplah. Makna dengan teman bahwa, aduh ini orang menyusahkan, aku lagi capek, bisa jadi itu pertemuan terakhir kita. Kita mengubah maknanya menjadi, yuk mumpung lagi ketemu sama dia, kita hadir sepenuhnya. Itulah ketika aku lagi ngumpul dengan teman-teman ya, aku berusaha bisa mungkin untuk tidak menggunakan handphone. Gitu kan. Itu hal simple, karena ya mumpung ketemu sama orang ini secara fisik gitu, kenapa sih kita masih main handphone gitu. Bener, being present sangat-sangat itu powerful banget. Makanya oke, kalau gitu kalau bicara tentang membantu dan hadir untuk orang lain ketika ada orang yang sedang berduka, apa sih yang paling dibutuhkan oleh mereka tapi sering tidak mereka dapatkan? Oke. Yang paling banyak sih ya aku akan mengajak untuk menanyakan langsung, what can I do to make you feel better? Itu pertanyaan simple ya. Yang kemungkinan jawabannya adalah nggak ada. Iya. Ya karena kan orang yang lagi berduka, mereka akan merasa beban, lagi membebani. Jadi nggak mungkin satu mereka bilang, ya aku lagi pengen ini, tolong ayam goreng ukuran dada yang jumbo gitu sama sambelnya yang hijau. Nah, kecil kemungkinan mereka bakal seperti gitu. Tapi dengan kita menanyakan what can I do to make you feel better, itu paling udah memberikan gestur bahwa aku mau ngebantu, tapi aku nggak tahu caranya. Ya, dan kalaupun dia jawab nggak ada, itu bilang oke, kalau ada bilang ya, bilang aja simple kayak just contact me anytime, gitu. Lalu every now and then kita bisa untuk ngecek kondisinya, cuma untuk ya, karena aku suka untuk, random check gimana kabarmu, gitu. Udah gitu aja, dan itu nggak apa-apa kok seperti gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita secara random melibatkan mereka dalam sesuatu yang kita lakukan. Bayangkan begini, kalau misalnya kamu lagi ada teman yang berduka, tiba-tiba, nih aku pesenin es kopi khusus buat kamu. Mungkin dia akan senang, mungkin dia akan merasa, duh tuh kan aku membebani. Tapi kalau kita bilang, tadi kita pesan es kopi nih, minum bareng-bareng nih, kebetulan ada satu juga buatmu. Dia akan merasa terinclude di situ. Nah, karena kan tadi ketika seseorang lagi berduka, dia kehilangan, mungkin yang dibutuhkan adalah connection. Jadi tadi kamu bisa untuk mulai menanyakan ke dia tentang, yuk kita bisa jadi, kita lagi mau main padel nih, mau ngikut nggak? Libatkan. Jadi kita seolah nggak membuat khusus untuk dia, ya karena saat seperti itu dia udah sangat sensitif banget. Lebih baik nih kita melakukan sesuatu, yuk ngikut yuk, gitu. Itu aja. Kalau misalnya dia bilang ya mau langsung gitu aja. Kalau misalnya dia belum, ya udah nggak apa-apa gitu.
Jadi Oke. kita paling nggak mengajak untuk melihat kami tidak melupakan kamu. Iya, bener. Nah itu tadi juga aku penasaran kamu pas tadi bilang kamu bicara tentang ibumu, kamu sempat bilang kalau tidak mau mencoba untuk memperbaiki rasa dia juga kan. Hmm. Gimana caranya kita untuk hadir gitu ya? Kita ngasih tahu kalau kita tuh ada di sini, tapi tanpa apa ya, masuk ke teritori mereka yang Ya. emang itu adalah pribadi gitu kan, privat gitu. Kayak aku masih berduka nih gitu, tanpa mencoba untuk memperbaiki rasa hati mereka. Waktu itu sih yang kulakukan aku mendengarkan. Ya, ada momen akhirnya aku berhenti untuk mendebat ya kekhawatiran mamaku, karena waktu itu kekhawatirannya beliau adalah, aduh harusnya waktu itu kita bawa ke rumah sakit lain ya. Terus mulai tuh, jangan-jangan obat yang papa minum selama ini obatnya palsu ya, ini dapat ide dari mana gitu kan. Jadi, tapi itu kan kekhawatiran ya. Dulu aku akan mendebatnya kayak, enggak lah, nggak mungkin, mau gimana juga emang papa kondisinya waktu itu dengan stroke, obatnya nggak mungkin lah, obatnya palsu, bla 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 bla. Tapi aku menyadari bahwa ketika mama menyampaikan itu, mungkin dia bukan butuh jawaban, karena aku sudah menjawabnya. Kalau dia butuh jawaban, pas aku jawab selesai dong. Ya, mungkin mama butuh untuk didengarkan, mungkin butuh untuk ditenangkan. Jadi akhirnya aku lakukan adalah aku mendengarkan gitu. Aku mendengarkan, terus aku tetap merespon, tapi nggak merespon dengan mendebat. Dan akhirnya dengan melakukan itu dengan compassion, dengan yang benar sabar, akhirnya pelan-pelan itu pun mereda juga. Gitu. Dan seringkali loh orang ketika dia mengangkat ya topik yang sudah berlalu itu, dan dia menanyakan tentang sesuatu, mungkin dia bukan butuh jawaban, dia cuma butuh untuk terkoneksi. Nah, mungkin peran kita adalah untuk hadir, mendengarkan itu, ngobrol. Tanpa ngejudge, itu yang pentingnya. Karena seringkali kita ketika orang bercerita, kita langsung punya judgement atau punya agenda, aku harus ngomong begini. Gitu. Ingat, ketika orang ngobrol kita, mungkin dia cuma butuh untuk ngomong doang kok. Benar, dengerin ya. Tunggu, aku mau batuk bentar. Mau minum nggak? Nggak usah. Tunggu, gatel. Oke. Aku cuma punya 2 pertanyaan lagi. Bentar. Oke. Lalu dok, apa yang kamu pilih hari ini untuk tetap dijalani, bahkan bersama duka, dan kenapa? Aku tetap mencuci piring. Ya, tetap explore hidup. Ya, jalan-jalan. Salah satu perubahan yang terjadi padaku adalah dulu tuh aku sangat takut untuk mencoba hal baru. Oke, entah karena masalah finansial, entah karena masalah tadi kan waktu, rasa bersalah dan lain-lainnya. Tapi sekarang yang aku lakukan ya, aku tetap explore hidup, mencoba hal-hal baru, mencoba untuk jalan-jalan, dan tetap aku terus mencuci piring karena itu jadi momenku setiap hari untuk reminding. Ya, ketika aku cuci piring, apalagi aku mengingat bahwa oke, aku masih hidup. Ini sesuatu yang akan terjadi. Dan aku suka dari filosofi cuci piring itu kan, ketika kita nyuci piring sampai bersih, bukan berarti dia nggak boleh kotor lagi. Dia akan digunakan lagi, jadi kotor lagi, kita cuci lagi, kotor lagi, berulang-ulang terus. So, berarti kita juga dalam perjalanan kan, kita akan tetap menjalani hidup. Mungkin kita bakal kotor, kita bakal sedih, kita bakal kecewa, dan nggak apa-apa bisa dibersihkan lagi, untuk menjadi coba lagi, kotor lagi, bersihkan lagi, dan seterusnya. Gitu. Dan ini juga akhirnya aku sampaikan kepada pasien-pasien yang misalnya dia mau untuk explore, mau untuk jalan-jalan, itu silakan, nggak apa-apa, tapi jangan menganggap bahwa jalan-jalan ini akan menyembuhkan kamu. Karena kalau nggak sembuh, kecewa loh. Oke, ya kita jalan-jalan karena kita pengen jalan-jalan. Mau mencoba olahraga baru, mau padel yang lagi hit, silahkan. Tapi jangan pikirkan itu untuk membuat kamu lebih baik. Jangan, cobain aja. Ya, kalau ternyata itu membuat kamu merasa lebih baik, bagus. Itu adalah efek tambahan. Tapi efek utamanya adalah kita pengen untuk mencoba dulu aja. Iya, ya. Karena emang nggak mungkin benar-benar sembuh nggak sih? Kita kayak selama masih hidup akan ada luka baru kan? Betul. Oke. Yang terakhir aku pengen tahu, bagaimana sih cara dokter mencari balance gitu ya untuk mind, body, and soul? Karena kita adalah kesatuan gitu. Kita nggak bisa lupain body juga gitu di tengah kedukaan ini. Oke. Aku suka menganalogikan bahwa kita ini ibaratnya kereta kuda, kita ditarik 2 ekor kuda. Kuda fisik, kuda mental. Oke. Kadang-kadang aku pun melupakan juga tentang kuda fisik ini. Secara mentally banyak yang bisa dilakukan. Aku bisa untuk, ketika aku lagi capek, aku take time off dulu. Aku bisa dengerin musik yang aku suka. Aku bisa nyuci piring, aku main game. Tapi fisik itu sering terlupakan. Aku pun akhirnya baru mulai merapikan fisik lagi dalam waktu kayaknya sih setelah kedukaanku ya. Gitu kan. Gimana caranya ya? Olahraga. Itu sangat simple. Tapi aku berkali-kali bilang ke pasienku, I will choose exercise over any antidepressants.
Iya, Ya, benar. olahraga itu sangat-sangat membantu. Kalau bisa lakukan, lakukanlah. Karena ketika kita latihan secara fisik, olahraga apapun jenisnya, itu akan ngebuat kita lebih nyaman, menurunkan hormon stres kita, naikin serotonin, naikin endorfin, dopamin, dan lain-lain yang membuat kita jadi lebih baik. Nah, jadi ini juga jadi peganganku. Kalau misalnya ada seseorang yang datang bilang, dok, aku kayaknya lesu banget, apa depresiku kambuh ya? Bentar dulu. Cek fisik, cek mental nih. Fisiknya gimana? Lu minum cukup nggak? Tidur cukup nggak? Makan bagus nggak? Lagi ada sakit lain nggak? Lagi mens nggak kalau ini yang perempuan gitu. Karena ketika ini lagi kompromis, terganggu, ya otomatis kereta kudanya jalannya miring. Jangan semuanya langsung disalahkan kepada mental, mentang-mentang psikiater. Itu juga dulu ajaran dari guruku sih. Karena jangan mentang-mentang psikiater, ada masalah dikit langsung mikirnya ke mental. Coba cek fisiknya dulu, begitu. Iya, karena bertautan Pasti, banget ya. ya. Fisik, mental, dan juga tadi secara spiritual. Karena tadi kan spiritual itu kita miliki cara masing-masing. Gitu. Dan ada orang yang mungkin mendapatkan itu dengan cara keagamaan, mungkin dengan cara meditasi, mungkin dengan cara dia terkoneksi. Bahkan spiritual experience bisa didapatkan dengan nonton konser. Iya. Ya kan? I Nonton, say yes. yes. Karena aku ada beberapa pasien yang dia setelah nonton konser itu jadi merasa ternyata hidup gue nggak menderita-menderita amat. Gitu. Iya, Kan kok bisa gitu. Karena dia bilang ya, karena pas aku datang suatu konser, sebut aja konser Taylor Swift di Singapura. Wah, itu pasti mengubah begitu banyak hal sih. Yes, karena waktu itu beberapa loh, berangkat dengan patah hati. Pas nyampe sana, ini orang-orang pada nyanyi, pada teriak semua, banyak yang sakit hati ya ternyata. Di situ dia menyadari bahwa terkoneksi. Ternyata yang menderita bukan aku doang. Yes. Dan itu perlu muncul dari diri dia sendiri. Pas balik-balik, sesi sama aku berkali-kali nggak sembuh-sembuh, datang konsep terus sekali sembuh, luar biasa banget. Tapi itu kan relate bagi dia kan. Bener. Dan akhirnya dia jadi menyadari bahwa, oh iya ya, kita semua sama-sama menderita. Kita punya problem kita masing-masing. Ketika dia melihat ada ini, cewek ini nangis, nyanyi sambil nangis, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup orang itu. Tapi dia tahu bahwa kita di sini sama-sama dan nggak sendirian kok. Bener. Itu kan spiritual experience juga. Bener Begitu. banget. Yay, Swiftie. I'm a Swiftie. Aku sih say yes ya, tapi ya kembali ya mencari begitu banyak hal baru di dalam hidup itu juga jadi cara coping mechanism ya, Dok ya. Thank you so much Dr. Andreas sudah Sama Ines. berbagi dan paling enggak kita tahu kalau kita harus hidup berdampingan dengan kedukaan, tapi ada banyak cara untuk kita bisa memproses duka ini. Dan sekali lagi, duka itu nggak linear ya, cara memulihkannya. Ada banyak naik turunnya gitu. Dan rangkullah duka itu dengan sebaik mungkin, be gentle to yourself, dan mudah-mudahan ini mencerahkan. And thank you so much for watching. I'll see you again on another episode of Fun Lights. Bye-bye.